Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah mengenai seorang murtad atau yang mengingkari ajaran Islam bukan hanya terjadi di masa-masa sekarang saja, melainkan sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kisah seorang laki-laki yang memutuskan masuk Islam lalu kembali memeluk ajaran agama lain. Dalam hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik, disebutkan jika ada seorang laki-laki Nasrani masuk Islam dan dia membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran di hadapan Rasulullah SAW. Nama Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarrah tentu sudah banyak didengar oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia, karena dia adalah salah satu penulis wahyu sekaligus saudara sepersusuan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Di masa itu, Abi Syarrah dipercaya Rasulullah SAW untuk melakukan tugas mulia, yaitu sebagai salah seorang penulis wahyu. Namun ada yang disalahpahami oleh Abi Syarrah. Pada saat Nabi mendiktekan kata Sami'an Basiron, maka ia tulis Aliman Hakiman. Begitu juga apabila Rasulullah mendiktekan Aliman Hakiman, maka ia tulis Ghafurun Rahiman. Rasulullah pun mengomentari dengan mengatakan bahwa Allah memang memiliki sifat yang demikian. Namun Abi Syarrah salah paham dan mengira bahwa Rasulullah membenarkan perbuatannya untuk mengubah-ubah ayat Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW bermaksud ingin memberitahu Abi Syarrah bahwa itu termasuk dari Asmaul Husna, pengkhianatan dan murtad. Pada suatu malam, Abi Syarrah secara diam-diam pergi ke Mekah dan menemui para orang-orang kafir Quraisy. Di sana ia mengumumkan bahwa dirinya telah murtad. Ia juga memberi kabar kepada orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwa ia telah merubah wahyu yang dia tulis selama ini. Menurut At-Tabari, surah Al-An'am ayat 93 turun berkaitan dengan Ibnu Abi Syarrah dan Musailimah bin Al-Habib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 93 yang artinya, siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah atau yang berkata telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan syakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Kemudian Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Sharim Al-Masul ala Syatimi Ar-Rasul halaman 115 menyebutkan secara jelas kesalahannya. Dari beberapa riwayat bisa diketahui bahwa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarrah berdusta atas Nabi. Bahkan ia sampai beranggapan telah menyempurnakan wahyu yang diterima oleh Nabi, sehingga ia bisa menulis apa saja yang dikehendaki. Ini karena dia merasa disepakati dan dibiarkan Nabi. Perbuatannya itu jelas dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Nabi SAW dan sekaligus penghinaan terhadap Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, menjadi buronan utama kaum muslimin dan pengampunan Nabi. Kabar tentang penghinaan terhadap Rasul dan murtadnya Abi Syarrah ini akhirnya sampai kepada Rasulullah. Pada peristiwa Fathu Makkah, Rasulullah sebenarnya sudah memberikan perintah kepada para sahabat untuk mencari keberadaan Abdullah bin Abu Syarrah dan membunuhnya. Namun pada akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk mengampuni Abdullah bin Abi Syarrah karena adanya permintaan dan jaminan dari sahabat Utsman bin Affan. Ditambah lagi, Rasulullah SAW melihat ada ketulusan dan keikhlasan hati dari Abdullah bin Abu Syarrah untuk bertaubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti, setelah kembali memeluk Islam dan bertaubat, Abdullah bin Abu Syarrah kembali menjalankan agama Islam dengan sangat baik. Bahkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ia diangkat menjadi komandan angkatan laut serta berperan serta dalam jihad di benua Afrika dan Laut Mediterania. Ia juga memiliki jasa besar dalam penyebaran agama Islam di Sudan dan Tunisia. Sahabat yang beriman, itulah kisah seorang sahabat Nabi yang pernah murtad. Semoga kita semua senantiasa menjaga keimanan dan keislaman kita. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman,
berakhir dengan indah adalah sebuah harapan bagi setiap manusia. Begitu juga dengan kehidupan. Dari banyak waktu yang dijalani setiap manusia, akhir kehidupanlah yang menjadi penentu atas semua. Ini rahasia kehidupan setiap manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya." Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa Rasulullah SAW juga mengingatkan, sesungguhnya seorang hamba beramal dengan amalan yang dalam pandangan manusia sebagai sebuah amalan penduduk surga, tetapi ia kemudian menjadi penduduk neraka. Sebaliknya, ada seseorang yang beramal dengan manusia memandangnya sebuah amalan penduduk neraka, kemudian ia menjadi penduduk surga, karena sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Faidul Qadir menjelaskan, Allah mengisyaratkan bahwa amalan itu juga ditentukan oleh penutupnya. Jika ia mulai dan ditutup dengan baik, maka amalannya tersebut akan berubah kebaikan dan ampunan dari Allah. Ini yang disebut oleh ulama dengan miskul khitam. Apa itu miskul khitam? Akhir baik dan manis. Kehidupan yang dijalani dengan aneka warna berakhir dengan manisnya iman. Dalam bahasa yang lebih populer adalah husnul khotimah. Akan tetapi berbeda dengan kisah seorang muazin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa'a. Kisah datang dari negeri Kinanah tentang seorang pemuda yang dilanda cinta. Pemuda itu seorang ahli ibadah sekaligus seorang muazin di salah satu masjid di kota Mesir. Wajahnya tampan karena cahaya ketaatannya dari hatinya. Masyarakat mengenalnya sebagai pemuda yang sangat soleh. Hingga suatu hari, si pemuda hendak mengumandangkan azan. Seperti biasa, ia pun menuju menara masjid. Namun hari itu tak biasanya. Ia melihat sebuah rumah milik keluarga Nasrani yang ada di samping masjid. Dari ketinggian menara, sang muazin tak sengaja melihat seorang wanita di rumah tersebut. Wanita itu teramat sangat jelita. Hati si pemuda pun segera berdegup kencang. Ia jatuh cinta pada pandangan pertama. Namun cintanya ternyata bergelora hingga membuatnya kalut. Ia segera turun dari menara dan meninggalkan tugas menyerukan panggilan sholat. Bak kehilangan akal, ia pun bergegas menuju rumah si wanita, mengetuk pintu lalu masuk ke dalamnya. Si wanita jelita membukakan pintu segera bertanya, "Ada keperluan apa kamu ke sini?" Tanpa basa-basi si pemuda segera berkata, "Aku menginginkan dirimu." Si wanita kaget mendengarnya dan kembali bertanya, "Mengapa kau menginginkanku?" Sang muazin soleh itu pun menjawab, "Kau telah menawan hatiku dan menutupi akalku." Mendapat pernyataan cinta tiba-tiba, si wanita hanya terdiam. Ia bingung tak memiliki jawaban. "Aku tak akan memberikan jawaban untukmu," ujarnya. Pemuda itu lalu bersikukuh, "Aku ingin menikahimu." Makin terkejutlah si wanita. Ia tahu betul si pemuda adalah seorang muslim soleh berstatus muazin kebanggaan masyarakat muslim. Ia pun berkata, "Bagaimana mungkin kau menikahiku? Sementara kau seorang muslim dan aku adalah wanita Nasrani. Ayahku tidak akan menikahkanku denganmu." Bukannya menyerah, si pemuda justru makin bersikeras. Ia telah dibuat mabuk oleh cinta, kepayang oleh wanita. Ia mengatakan sesuatu yang dapat mencelakakan dirinya kelak, yakni murtad dari satu-satunya agama yang diridhoinya. "Apakah aku harus masuk agamamu? Agama Nasrani?" kata si pemuda telah hilang akal karena hati yang bergelora. Wanita itu pun tersenyum seraya berkata, "Apabila kau masuk Nasrani, aku akan menikahimu." Cinta membuat keimanan si pemuda lenyap seketika. Ia meninggalkan keimanan dan menyetujui syarat si wanita. Ditinggalkannya agama yang lurus lalu memeluk agama yang Nasrani. Hangus sudah kesolehannya. Gelar muazinnya ternoda. Masyarakat muslim pun menyayangkannya. Tak lama kemudian, pernikahan si pemuda dan wanita Nasrani itu pun digelar. Pesta pernikahan ala Nasrani dibuat. Keduanya nampak sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu hanya beberapa saat. Di hari pernikahan, tragedi yang tak pernah disangka tiba-tiba terjadi. Si pemuda jatuh dari loteng rumahnya hingga ajal merenggut nyawa. Si pemuda meninggal di hari pernikahannya.
sebelum menikmati kebahagiaan berumah tangga, bahkan sebelum menyentuh istrinya si wanita jelita yang ia cintai hingga gila. Ia mati dalam kondisi imannya dahulu tak bisa lagi membelanya kelak. Segala amal baiknya pun tak lagi berguna tanpa adanya keimanan. Bertahun-tahun ia menjalani kehidupan seorang muslim, namun meninggal dalam kondisi kafir. Su'ul khatimah didapatkannya, dan semua itu hanya karena cintanya pada seorang wanita. Ia meninggalkan dunia tanpa membawa cinta, apalagi si wanita jelita. Yang ia bawa hanyalah penyesalan. Sungguh benar firman Allah, demikianlah keadaan orang-orang kafir itu. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'min ayat 99 dan ayat 100. Sahabat yang beriman, dari kisah di atas kita senantiasa selalu berdoa kepada Allah untuk meminta hidayahnya agar kita terlindung dari fitnah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah